Hai semua, perkenalkan namaku Adelia Febrianti dari kelas 10-2. Nah, kali ini aku ingin membahas tentang pemanasan global. Tahukah kalian, kenaikan suhu bumi, mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, peningkatan suhu permukaan air laut, cuaca ekstrim, dan banyak hal lainnya, semua itu adalah dampak dari pemanasan global. Banyak sekali, bukan? Eits, adanya pemanasan global ini tidak lepas dari pelaku. Penggunaan kendaraan bermotor, penebangan liar, limbah industri dan rumah tangga, limbah pertanian dan peternakan, dan penggunaan pendingin. Siapakah yang melakukan itu? Ya, kita sendiri, manusia. Aktivitas manusia adalah penyebab terjadinya pemanasan global yang kita rasakan saat ini. Kenapa bisa begitu ya? Apakah kalian tahu, aktivitas manusia yang aku sebutkan tadi menghasilkan gas-gas yang menyebabkan efek rumah kaca. Begini prosesnya, radiasi matahari mencapai atmosfer bumi, dan sebagian dipantulkan kembali ke luar angkasa. Lalu sisa energi matahari yang ada di bumi diserap oleh daratan dan lautan yang kemudian akan menghangatkan bumi. Panas memancar dari bumi ke luar angkasa. Sebagian radiasi panas terperangkap oleh gas rumah kaca yang ada di atmosfer bumi, menjadikan bumi cukup hangat untuk menopang kehidupan. Namun, karena ulah manusia yang menghasilkan gas-gas penyebab efek rumah kaca terlalu berlebihan, menyebabkan suhu bumi meningkat terlalu tinggi. Hal inilah yang disebut dengan pemanasan global. Apakah kalian sudah merasakan dampak dari pemanasan global? Sebagai contoh, gelombang panas yang melanda India dengan suhu hampir mencapai 50 derajat Celcius menyebabkan aspal di jalan meleleh. Bayangin aja deh, aspal di jalan aja sampai meleleh. Melihat dampak-dampak besar dari pemanasan global ini, pertanyaannya, bisakah kita menghentikan pemanasan global? Sayangnya pemanasan global nyaris gak bisa dihentikan. Itu semua karena banyaknya emisi gas rumah kaca yang sudah menumpuk di atmosfer bumi. Faktanya, jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan hanya dari penggunaan bahan bakar fosil saja mencapai 37 miliar ton. Bayangin aja teman-teman, itu udah kayak buang 6.000 piramida Giza ke atmosfer bumi. Hal inilah yang membuat jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer bumi mencapai titik tertingginya dalam 800.000 tahun terakhir. Bahkan, kalau seluruh manusia di bumi berhenti menghasilkan emisi gas rumah kaca saat ini juga, bumi akan tetap memanas. Bayangkan saja kalau kita tidak melakukan apa-apa. Pemanasan global yang terjadi saat ini saja sudah berdampak pada banyak hal. Terjadinya bencana alam, hingga sebagian spesies hewan dan terumbu karang di lautan sudah terancam. Bahkan kematian akan semakin meningkat akibat persebaran penyakit. Tapi setidaknya, meskipun tidak bisa dihentikan, kita masih bisa memperlambat pemanasan global itu. Lalu, apakah masih ada cara untuk memperlambat pemanasan global? Tentu masih ada. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang sudah sepakat bahwa cara terbaik untuk memperlambat pemanasan global adalah dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca di udara. Oleh karena itu, 197 negara telah sepakat dalam 10 tahun ke depan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 45% di tahun 2030 dan 100% di tahun 2050. Lalu bagaimana cara kita mengurangi emisi gas rumah kaca? Nah, yang pertama adalah menanam pohon. Pohon dapat menyerap karbon dioksida penyebab pemanasan global dan menghasilkan oksigen dari fotosintesis. Sehingga apabila kita menanam lebih banyak pohon, maka kadar karbon dioksida di bumi akan menurun dan kadar oksigen akan meningkat. Deforestasi atau penebangan liar adalah salah satu penyebab pemanasan global.
Jika hutan dihancurkan, kemampuan alam untuk melindungi atmosfer dari emisi juga berkurang. Lalu, cara yang kedua, kurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Asap kendaraan bermotor menyumbang banyak sekali gas rumah kaca. Bayangin aja deh, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia saja mencapai 152,51 juta unit hingga 31 Desember 2022. Itu masih di Indonesia, teman-teman. Lalu bagaimana dengan negara-negara lainnya? Bahkan hampir seluruhnya masih menggunakan bahan bakar fosil loh. Wah, double nih jadinya. Makanya kita usahakan jalan kaki, bersepeda, atau menggunakan angkutan umum saja ya kalau berpergian. Lalu, cara yang ketiga, menghemat listrik. Sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan batu bara loh. Padahal emisi karbon dari pembakaran batu bara saja mencapai 44% dari total dunia. Jadi, hemat listrik ya teman-teman. Lalu, cara yang terakhir, kurangi sampah. Sampah yang menumpuk mengeluarkan gas metana dan nitrogen oksidan yang berperan dalam pemanasan global. Kita juga dapat melakukan 3R. Apa itu? Reduce, reuse, dan recycle. Selain dapat memperlambat pemanasan global, juga dapat menjaga kebersihan lingkungan, bukan? Jadi teman-teman, yuk kita bekerja sama mengurangi emisi gas rumah kaca di atmosfer dengan melakukan hal-hal tadi. Terima kasih dan sampai jumpa.